Pagi. Gimana keadaannya, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi keadaannya anak-anak sekarang sehat semua. Ingat, di masa pandemi ini kita harus selalu menggunakan masker. Tidak boleh duduknya rapat-rapat, harus selalu jaga jarak. Dan juga ingat 3M. Apa 3M itu? Ya, oke. Jadi kalian harus selalu menggunakan masker kemanapun kalian berada, berpergian. Kalian harus menggunakan masker. Oke, jadi itu adalah sedikit saya memberikan arahan kepada kalian. Dan juga untuk pembelajaran PJOK ini, kalian harus nanti ada tugas untuk kalian untuk mengikuti LKPD. Jadi nanti kalian harus memenuhi KKM ya, nilainya ya. Tidak boleh nilai menurun di bawah KKM. Jadi nanti kalau ada yang nilainya turun di bawah KKM, nanti kita akan remedial. Oke, jadi sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Jadi absen, saya ingin satu orang pimpin doa di depan. Oke, kamu maju di depan. Sekarang pimpin doanya teman-teman di depan. Berdoanya dalam hati ya. Oke. Oke, terima kasih kepada Nafata yang sudah memimpin doa. Oke, saya panggil nama satu persatu. Yang saya panggil namanya nanti angkat tangan, hadir, gitu ya. Jadi ketika saya panggil namanya, kalian menjawab, tangan di atas lalu menjawab hadir. Oke. Kita mulai sekarang dari Ahmad Fadullah, mana? Hadir. Ya. Yang kedua, Firdaus Indra Arifanta. Yang ketiga, Rizal Abrori. Oke. Untuk absen cukup. Jadi di sini sebelum saya masuk ke materi, saya ingin melihatkan kepada kalian video lari jarak pendek. Jadi untuk materi kita hari ini adalah lari jarak pendek. Ini adalah permainan apa? Olahraga, cabang olahraga apa di lari ini? Atletik. Jadi cabang olahraga atletik. Ya, jadi untuk materinya kita masuk ke lari jarak pendek. Oke. 100 lari 100 meter ya. Jadi ini ada yang kenal dengan pelari ini? Tidak ada yang kenal. Ini adalah pelari tercepat di dunia, Usain Bolt. Jadi namanya Usain Bolt. Dia pelari tercepat di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Jadi catatan waktunya itu hanya hitungan detik saja. Oke, jadi anak-anak perhatikan ya videonya ya. Tuh, atletik lari jarak pendek sprint 100 meter. Nah, ini siapa yang kenal ini dari Indonesia ini? Ya, Muhammad Jori. Beliau juga pelari sprint atau bisa dinamakan lari pendek. Ya. Lihat. Yang pertama, posisinya adalah dia menggunakan start jongkok. Ya, posisinya bersedia. Jadi aba-abanya itu ya. Aba-abanya bersedia. Lihat posisi tangan, posisi kakinya. Nah, itu dinamakan start block. Jadi biasa digunakan oleh pelari-pelari dunia. Jadi ini untuk menggunakan start block namanya. Nah, ini apa-apanya ya. Yang pertama bersedia, kedua kaki dalam keadaan menyatu, lutut kaki belakang terletak di tanah. Jadi lututnya terletak di tanah ya, tidak boleh diangkat. Jadi tangannya itu dibuka selebar bahu, jangan terlalu buka lebar-lebar. Kepala dalam keadaan datar dengan punggung sedang membungkuk. Ya, bersedia, siap.
Ketika aba-aba bersedia siap itu punggungnya, pantatnya sudah diangkat ke atas. Lutut diletakkan ke belakang. Ya, perhatikan ya. Ya, saat aba-aba iya baru lepas landas. Ya, jadi badan diluruskan dan diangkat ya. Jadi pada saat start itu badannya diluruskan, lalu kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayun bergantian ya. Jadi ketika pada saat start, kaki belakang mendorong kuat, singkat dorongan kaki depan sedikit tidak kuat keras namun lebih lama. Oke, jadi lihat, nah seperti itu ya contohnya ya. Kaki belakangnya diayun. Ya, seperti itu. Ya, jadi lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Jadi nanti didorong dia supaya lajunya semakin cepat. Ya, fase lari percepatan akselerasi. Nah, kaki depan ditempatkan dengan cepat. Jadi kaki bagian mana itu? Kiri atau kanan itu? Ya, kaki bagian kiri ya. Kaki bagian kiri. Tungkai bawah dipertahankan selalu dengan saat berlari. Panjang langkah dan frekuensi gerak langkah meningkat dengan setiap langkah. Yang kelima, badan ditegakkan setelah jarak 20-30 meter. Ya, jadi setelah jarak 20-30 meter itu badannya langsung ditegakkan. Jangan ditunduk lagi ya, ditegakkan. Pada telapak kaki, lutut kaki, topang dibongkokkan harus menerima pada saat kaki diayun. Pinggang, sendi, lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Oke, untuk videonya cukup dulu. Nanti kan, jadi di sini adalah materi kita hari ini adalah lari jarak pendek atau bisa dinamakan lari 100 meter. Bisa dinamakan juga lari sprint ya. Oke, di sini kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya ya. Jadi selalu kita menghargai agama-agama yang kita anut. Ya, tidak boleh kita saling membuli dengan agama-agama lain. Jadi harus kita saling menghargai. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, dan percaya diri. Jadi kita harus selalu disiplin dimanapun kita berada. Sikap jujur juga harus kita junjung supaya nanti misalkan teman-teman ada ke rumah siapa, jadi harus disiplin ya. Tidak boleh menyelonong ke rumah siapapun. Harus disiplin. Jadi harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan percaya diri. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan mata kognitif pada tingkat teknis yang spesifik. Sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Ya, jadi kompetensi intinya di sini adalah kompetensi dasarnya memahami gerak spesifik jalan, lari, lambat, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Yang kedua, memperhatikan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Oke, lanjut. Jadi di sini mengidentifikasi berbagai gerak spesifik lari jarak pendek. Yang pertama, start. Yang kedua, posisi kaki. Yang ketiga, posisi lengan. Yang ketiga, kemiringan. Kemiringan apa? Kemiringan tubuh. Dan finish secara individual. Yang kedua, menjelaskan berbagai gerak spesifik lari jarak pendek. Sama dengan yang pertama, start, posisi kaki, posisi lengan. Yang ketiga,
kemiringan tubuh, dan finish. Secara individual lari jarak pendek, start, posisi kaki dan posisi lengan. Oke, lanjut. Sini tujuan pembelajarannya adalah melalui bimbingan guru peserta didik menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas lari jarak pendek dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Tadi kita pertama sudah berdoa. Yang kedua, melalui metode cooperative learning dan metode latihan terbimbing yang diterapkan peserta didik menunjukkan sikap disiplin, sportivitas, tanggung jawab, dan kerjasama dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan berbagai gerak spesifik lari jarak pendek, start, posisi kaki, posisi lengan, kemiringan tubuh sampai dengan finish. Oke, lanjut. Di sini adalah media dan alat pembelajarannya. Jadi mungkin ada yang tahu. Ini apa ini? Tadi seperti yang saya terangkan pertama, ini adalah start block. Ya, mungkin ada yang pernah mencobanya? Belum ya? Belum. Sama, saya juga belum mencobanya. Ini adalah start block. Kalau ini apa? Ya, ini adalah lapangan atletik. Biasanya ini digunakan oleh para atlet untuk berapa? Berlari. Yang ketiga, fluid. Yang keempat, ya, stopwatch. Mungkin ada yang tahu stopwatch itu apa? Ya, stopwatch itu untuk mengidentifikasi seberapa cepat sedang mengamati gimana cara start. Yang kedua, posisi kakinya seperti apa. Yang ketiga, posisi lengannya, kemiringan tubuh sampai dengan di finish. Tadi kita sudah jadi sini adalah peta konsepnya. Jadi di sini yang pertama adalah saat berlari. Saat berlari, awal start, lari jarak pendek, terakhir ya, jadi memasuki garis finish. Jadi yang kita tuju itu di finish. Ya. Jadi pada saat berlari, awalan start, lari jarak pendek, break, kemudian memasuki garis finish. Oke, lanjut. Pengertiannya, lari jarak pendek adalah lari menempuh jarak 50 meter sampai dengan jarak 400 meter. Untuk mendapatkan kemenangan, seorang pelari jarak pendek membutuhkan reaksi yang cepat, kecepatannya yang baik, lari yang efisien, dan ketepatan saat melakukan start. Saat berusaha mempertahankan kecepatan dari awal hingga mencapai garis apa? Garis finish. Oke. Yang kedua, lari jarak pendek bisa dalam kurung sprint, merupakan suatu cara untuk berlari di mana atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Artinya harus melakukan lari yang secepat-cepatnya. Ya, jadi kalian tuh harus melakukan lari itu yang secepat-cepatnya karena ini hanya jaraknya hanya 100 meter. Jadi lari sprint dengan mengarahkan seluruh kekuatannya mulai awal start sampai melewati garis akhir, bisa dinamakan finish. Oke, jadi kalian harus mengeluarkan semua kekuatan mulai dari awal start sampai dengan finish. Oke, lanjut. Itu adalah pengertian lari jarak pendek. Oke, jadi ini kita masuk ke awalan start. Jadi awalan start ini ada 3. Ya, awalan start ini ada 3. Yang pertama adalah start menengah, yang kedua start pendek, yang ketiga start panjang. Lihat posisi kakinya beda-beda ya. Start pendek posisinya seperti apa, start menengah seperti apa, start panjang pun seperti apa.
Sudah bisa dibedakan kan? Apa bedanya? Coba saya mau bertanya. Bedanya start menengah dengan start panjang. Apa bedanya? Coba, ada yang bisa menjawab? Bedanya apa? Ayo. Lihat posisi tangan, kakinya. Ada yang bisa menjawab? Bedanya start menengah dengan start panjang. Apa bedanya? Beda kanan sama kaki urut. Beda apa? Posisi apa yang beda? Jadi di setiap gerakan start dia berbeda ya. Contohnya start menengah. Posisi tangannya berbentuk huruf apa ini? Oke. Jadi awalan start itu ada 3 ya. Yang pertama start. Yang kedua. Start pendek. Yang ketiga. Start panjang. Oke, start panjang. Berikut. Ini adalah 3 tahapan yang harus dilakukan dalam start jongkok. Yang pertama bersedia. Bersedia salah satu lutut diletakkan di tengah, di tanah, di belakang kaki, satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah satu kepal. Jadi contohnya seperti ini ya, perhatikan. Jadi seperti ini ya. Jadi pada saat bersedia, kaki kanannya ditekuk, lalu posisi jarinya seperti ini. Oke, ini posisi bersedia. Ini posisi bersedia ya. Ketika bilang siap, lalu punggung dan bokongnya diangkat seperti ini. Ini posisi sudah bersedia. Ya. Oke, jadi posisinya ada 3. Yang pertama saya lanjut. Salah satu lutut diletakkan di tengah tanah, di belakang kaki, satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah satu kepal. Yang kedua, badan membungkuk ke depan, kedua tangan terletak di tanah, di belakang garis start. Keempat, lari rapat. Ibu jari terbuka membentuk huruf apa itu? Hah? Huruf V. Huruf V ya. Yang ketiga, kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba apa? Aba-aba berikutnya. Yang kedua, siap, posisi siap. Posisi siap, lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat setinggi bahu. Jadi panggulnya itu diangkat setinggi bahu. Diangkat setinggi bahu dan berat badan dibawa ke muka kaki. Kaki belakang membentuk sudut 120. 20 apa? Derajat. Ya, sedangkan kaki bagian depan membentuk sudut 90 derajat. Kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Yang aba-aba berikutnya itu yang dibilang iya. Oke, kita masuk ke aba-aba yang ketiga, yaitu iya. Yang pertama, menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur tetapi jangan melompat. Oke. Yang kedua, badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan tangan yang diayunkan. Yang ketiga, dilanjutkan dengan gerakan jongkok, kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak terjatuh ke depan atau bisa dinamakan tersungkur itu jatuh ke depan ya. Oke, itu adalah 3 tahapan start jongkok. Yang pertama, bersedia, siap, ya. Jadi bersedia, siap, ya. Oke. Lanjut. Prinsip lari yaitu lari pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapatkan dorongan yang kuat. Jadi prinsip lari itu lari pada ujung kaki, tumpuan kuat ya. Jadi kuat supaya dorongannya yang kuat. Yang kedua, sikap badan condong ke depan 60 derajat sehingga
berat badan selalu di depan. Yang ketiga, ayunan lengan kuat dan cepat. Siku dilipat, kedua tangan menggenggam lemas. Agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Yang keempat, setelah 20 derajat dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan, tetap dipertahankan kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Jadi setelah 20 meter dari garis start, langkahnya itu diperbesar dan sikap badan dicondongkan ke depan. Ya, dicondongkan ke depan. Oke, lanjut. Berikut. Memasuki garis finish. Oke, jadi di sini sudah memasuki garis finish ya. Jadi di sini berlari secepat mungkin. Jika perlu ditingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Oke, jadi di sini tadi saya bilang yang pertama adalah berlari secepat-cepat mungkin. Jadi kalian harus kerahkan semua kemampuan kalian, kerahkan semua tenaga kalian untuk memasuki garis finish. Oke, yang kedua, setelah sampai 1 meter di depan garis finish, merebahkan badan ke depan. Jadi badannya nanti merebahkan. Nanti ada salah satu video akan saya tampilkan bagaimana posisi pada saat pelari tersebut sampai di garis finish. Oke, saya lanjut. Merebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Yang ketiga, sampai garis finish, membusungkan dada, tangan ditarik ke belakang atau putar. Salah satu bahu kemana? Ke depan. Oke. Untuk materinya cukup dulu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Oke, silakan. Bagaimana gerakan start lari jarak pendek? Oke. Jadi di sini teman kalian bertanya bagaimana cara start lari jarak pendek. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara start lari jarak pendek. Oke, jadi cara start lari pendek yang pertama, ingat posisinya tangannya berbentuk F. Jadi lutut bagian kanan menyentuh tanah. Ketika aba-aba bersedia, siap, ya. Ya, jadi untuk pengertian lari jarak pendek, start pengertian awalan startnya seperti itu ya. Jadi untuk pengertian awalannya seperti itu. Jadi mungkin yang kedua ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Silakan. Bagaimana gerakan langkah kaki lari jarak pendek? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini teman kalian bertanya lagi bagaimana langkah apa tadi? Langkah kaki lari jarak pendek. Oke. Yaitu yang pertama, pada ujung kaki tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Jadi penjelasannya adalah lari pada ujung kaki tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Oke. Mungkin penjelasannya seperti itu. Untuk berikut, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Bagaimana gerakan ayunan lengan lari jarak pendek? Oke, ayunannya ya, gerakan ayunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan ayunan lengan kuat dan cepat. Siku dilipat, kedua tangan menggenggam lemas. Agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Oke, jadi saya ulang lagi. Penjelasannya adalah ayunan lengan kuat dan cepat. Siku dilipat, kedua tangan
menggenggam lemak agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga sudah saya jawab. Mungkin masih ada yang masih mau bertanya. Oke, Pak. Oke, silakan. Bagaimana gerakan memasuki garis finish lari jarak pendek yang dimediasi oleh guru? Oke. Pertanyaannya yang bagus. Bagus sekali. Bagaimana cara apa tadi? Bagaimana gerakan memasuki garis finish? Ya, gerakan lari garis sampai lari garis finish. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ya. Pertanyaan dari temannya. Jadi di sini setelah 2 meter, 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan, tetap dipertahankan kecepatannya serta kekuatannya, bahkan harus ditingkatkan ya. Oke, jadi itulah jawaban yang tadi teman-teman kalian pertanyakan. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin menampilkan sedikit video. Video ini adalah saya akan menampilkan cara start jongkok lari jarak pendek 100 meter. Jadi perhatikan ya nanti anak-anak ya. Lihat. Nah, posisi tangannya itu. Lihat ya. Buka tangan selebar bahu. Segeralah jongkok, buka tangan selebar bahu. Letakkan telapak tangan di belakang garis. Membentuk huruf V. Terbalik. Lutut kaki belakang diletakkan di ujung kaki depan dengan jarak 1 kepal ya. Jadi jaraknya itu 1 kepal, 1 genggaman tangan ya. 1 kepal. Ambil nafas dalam-dalam. Ya. Ambil nafas dalam-dalam supaya badan condong ke depan, leher tetap rileks. Ya, perhatikan posisi tangannya itu. Posisi tangan, posisi kaki. Perhatikan. Oke. Jadi itu posisi siap. Bersedia, siap. Iya. Nah, kaki kiri melakukan tolakan dengan kuat. Kaki kanan dilangkahkan. Kedua lengan diayun bergantian. Tumpuan berat badan ke depan. Ya, jadi oke. Jadi cukup untuk video teknik gerak lari jarak pendek. Oke. Jadi sebelum saya tutup dan sebelum saya akhiri materi hari ini, saya ingin memberikan tugas pada kalian. Tugas ini berupa LKPD. LKPD ini nanti kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, lalu kalian bawa nanti ke saya pada saat jam kedua. Bawa ke saya, lalu nanti akan saya periksa. Setelah saya periksa nanti akan saya bagikan nilai-nilainya. Jadi nilainya nanti kalau belum memenuhi syarat, jadi KKM kita adalah 75. Kalau nilai kalian di bawah 75, maka kalian akan diadakan remedial. Jika nilai kalian di atas KKM, maka tidak usah remedial. Oke. Jadi itu untuk tugasnya anak-anak. Sebentar kalian kerjakan, akan saya bagikan tugasnya itu. Oke, saya akan menyimpulkan. Jadi tadi lari jarak pendek itu adalah cabang olahraga atletik. Jadi cabang olahraga atletik. Jadi di situ ada 3. Tadi startnya 3 apa saja? Yang pertama start jog. Yang kedua start menang. Yang ketiga ya start pendek. Jadi ketiganya itu tadi ada jarak 100 meter, 400 meter. Berapa meter lagi? 50. Iya, 50 meter. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, saya lagi
Mungkin ada teman-teman kita pada saat saya menyampaikan materi tadi, ada yang lari keluar mungkin, ada yang melonong tanpa pengetahuan saya. Oke, saya absen kembali. Ahmad Fadillah. Asifah. Hadir. Oke. Jadi tadi kita awalnya berdoa, akhir pun kita juga berdoa. Berdoa agar apa? Agar nanti kita pada saat pulang tidak terjadi apa-apa. Supaya kita nanti selamat sampai tujuan. Oke, sekarang saya akan suruh satu orang siswa untuk memimpin doa. Nanti doanya dalam hati saja ya. Kamu silakan maju depan. Doanya dalam hati ya. Oke. Oke, siap. Perhatikan. Oke, terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doa. Jadi ingat, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali selalu jaga kesehatan, ya, selalu menggunakan masker. Kemanapun kalian berada, kemanapun kalian berpergian, harus selalu menggunakan masker. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.